Halo semuanya, kembali lagi di channel Hobi Rakit. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah video review HG1:144 Jupiter Gundam. Seperti biasanya, sebelumnya saya sudah membuat video unboxing dan fast build-nya, jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita bahas kit ini. Di sini saya pisah ya antara Core Gundam dan Jupiter unitnya. Jadi yang pertama yang akan saya bahas Core Gundamnya terlebih dahulu. Di sini Core Gundamnya kurang lebih sama seperti Core Gundam yang sudah saya buat videonya sebelumnya ya, baik yang ada di Mercury 1 sampai yang ada di Mars 4. Kurang lebih desainnya sama seperti ini. Aksesorisnya juga sama. Yang membedakan adalah warnanya saja. Di sini kurang lebih warnanya mirip dengan R3 ya, tapi ada perbedaan seperti warna ini ya. Warna kuning sama ininya kayaknya beda deh. Sama warna merahnya kayaknya beda. Ini warnanya lebih lebih terang. Kalau yang di RT itu kalau nggak salah warnanya lebih gelap ya, kurang lebih seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, ini kurang lebih sama seperti Core Gundam sebelumnya, jadi saya tidak akan bahas lebih lanjut dan langsung saja akan saya bahas Jupiter unitnya. Di sini untuk senjatanya sudah include ya, sama seperti R3 kemarin. Berbeda dengan Mercury 1, Vichu maupun Mars 4 yang senjatanya dijual terpisah. Di sini bentuknya menurut saya keren, warnanya juga keren ya, dominasi warna putih dan hitam saja. Menurut saya ini paling bagus di antara 4 unit kemarin ya. Dari Mercury 1 sampai Mars 4 ini yang paling bagus sih. Saya suka yang ini. Untuk senjatanya ini ada ini ya, lupa namanya apa, ini, dan ini. 3 macam. Oke, mungkin nggak ada yang bisa bahas lebih lanjut ya, karena ya unitnya kurang lebih sama seperti unit-unit yang sebelumnya. Mungkin langsung saja ya, kita akan docking dari Jupiter unit ini ke Core Gundamnya. Yuk!
Setelah docking, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini menurut saya bagus. Meskipun tadi proses dockingnya ada beberapa parts yang jatuh ya. Ini bukan hand grenade, ini solid ya. Ini kayak gini, solid, kuat. Tadi ada beberapa yang jatuh karena saya megangnya kurang kuat saja. Oh ya, tadi di awal sebelum saya mention ya, ini untuk proses rakitnya kurang lebih sama seperti proses rakit Mark I sampai Mars 4 ya. Ini cukup mudah. Dan waktu yang saya butuhkan pun sekitar 4-5 jam ya untuk Jupiter Gundam ini. Dan untuk warnanya ini menurut saya sudah akurat ya, meskipun ada beberapa yang menggunakan stiker, terutama di bagian mata ini. Selain itu, untuk stikernya kurang lebih seperti ini ya. Ya sedikit ya, kurang lebih ya, kayak Gundam-Gundam sebelumnya ya. Kayak gini. Ada visor, terus ada visor untuk mode pesawatnya, dan visor untuk di bagian beam rifle-nya. Tentu saja yang saya pasang cuma di bagian mata saja ini. Seperti yang saya bilang tadi, ini tadi warnanya cukup akurat ya. Dominan warna putih dan hitam kurang lebih sama seperti mode Jupiter unitnya. Meskipun ada warna lain ya di sini ya. Tentu saja ini warna dari core Gundam-nya. Oke. Untuk simline dan nakmak, simline tentu saja di bagian kepala masih terlihat kepalanya si core Gundam ini. Terus simline-nya mungkin ya di ini ya. Di bahunya ini masih kelihatan. Terus mana lagi? Ya, untuk simline bisa dibilang ya masih bisa dimaafkan ya. Bisa dibilang apa? Samar. Terus untuk nakmaknya seingat saya di bagian ya ini di bagian kaki. Ini kelihatan kan? Di bagian kaki ini ada, di baliknya ini juga ada, terus saja di sini juga ada. Ini ya yang pasti di bagian yang warna hitam ini bakal meninggalkan simline sih. Di sini kalau nggak salah ada juga di bagian senjata ini. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, kalau warna hitam kayak gini biasanya ada sih bakal menyisakan bekas nakmak. Ya tapi masih bisa dimaafkan sih kalau menurut saya. Ya untuk pembahasan dari Jupiter Gundam-nya ini kurang lebih seperti ini ya. Ini hasilnya bagus. Ya, bagus-bagus. Untuk artikulasinya, di sini saya lepas dulu ya senjata dan backpacknya. Dan seperti biasanya, ini bakal kurang lebih sama seperti Mark I sampai Mars 4 kemarin. Tapi tetap akan saya praktikan ya. Saya akan mulai dari bagian kepala dulu. Bisa maju mundur kayak gini, bisa menunduk, terus bisa menengadah, bisa kayak gini, geleng-geleng kayak gini. Terus tentu saja bisa diputar 360 derajat. Lalu di bagian lengan ya, ini bisa diangkat sejauh ini aja. Terus di bahunya bisa diputar 360 derajat seperti biasanya. Lengan bagian atas juga bisa diputar. Terus sikunya bisa ditekuk kayak gini. Ini bagus banget. Terus pergelangan tangan bisa diputar 360 derajat. Selanjutnya di bagian badan atau torso ini nggak ada apa-apa ya. Cuma bisa muter kayak gini, tapi sudah mentok bagian ini. Seperti biasanya kayak gini. Terus di bagian backpack, seperti biasanya, untuk beam saber handle-nya ini bisa diputar kayak gini. Selanjutnya, di bagian pinggang, untuk front skirt-nya bisa diangkat sejauh ini ya. Terus back skirt ini fix ya, jadi tidak ada artikulasi apa-apa. Terus di bagian kaki, ini bisa diangkat kayaknya cuma sejauh ini deh ya, sejauh ini. Terus ke sampingnya sejauh ini, terus ke belakang dia mentok back skirtnya. Terus di bagian paha ini bisa diputar ya 360 derajat. Lalu di bagian lutut bisa ditekuk ini kayak gini seperti biasanya, bagus. Terus di bagian pergelangan kaki tentu saja ini bisa diputar 360 derajat. Terus ini kayak gini, terus kayak gini ya. Pokoknya ini kurang lebih sama seperti kaki-kaki yang ada di Mark I sampai Mars 4 kemarin. Untuk artikulasinya ya sudah pasti ya sama ya. Ini bagus ya, bagus-bagus. Untuk aksesoris dan senjatanya di sini cukup banyak ya. Ada yang ini clear, terus ini dan ini. Yang pertama di bagian tengah dulu ya. Ini adalah
aksesoris atau senjata yang dibawa oleh Core Gundam ya. Di sini ada shield, terus ini konektor atau adapter ya. Ini sama aja, konektor adapter di bagian backpack seperti biasanya ya. Jadi tidak akan saya bahas lebih lanjut untuk yang bagian ini. Kedua, di sini ada multi container bit ya. Ini multi container bit namanya, dipasang di backpacknya kayak gini. Ini ada artikulasi ya, kayak gini. Terus diputar kayak ini. Tentu saja ini bisa dicopot juga kayak gini. Kayak gini. Ini bisa dipasang di bagian tangannya gini. Itulah, nanti saya praktikkan di action pose aja. Ini. Terus ini ada maneuver bit. Kayak gini, ada dua ya. Ini bisa dipasang di tangan di sini atau di bahu kayak gini. Terus selanjutnya adalah beam gatling gun. Ini ada dua bagian ya. Di sini beam rifle yang dibawa oleh Core Gundam-nya, yang dipakai oleh Core Gundam. Terus di sini ada semacam apa ya? Extension ya. Untuk ditransform atau diubah menjadi beam gatling gun kayak gini. Terus saja bisa dipasang di tangan kanan maupun di tangan kirinya. Oke, selanjutnya di sisi ini ya. Seperti biasanya, ini ada beam saber effect yang kecil untuk mode Core Gundam, yang besar untuk mode Jupiter Gundam-nya. Ini warnanya pink, tapi ini terlihat sedikit lebih muda ya warna pinknya. Ya, oke, tidak masalah. Terus ada ini. Ini tuh sekalian aja ya, ada dua ini. Ini adalah beam effect yang dipasang di multi container bit yang di sini. Oke, mungkin saya praktikkan aja ya. Bisa dipasang gini. Ini ketika mode dipasang di tangan ya, kayak gini. Pakainya ini. Atau yang kedua, yang kedua adalah ini. Yang pakai ini ya. Nah, kayak gini. Ini mode ketika dia gerak sendiri atau terbang. Ini tuh kayak funnel atau funnel yang di UC ya, di UC, atau Dragoon kalau di Cosmic Era, atau Beat kalau di Double O. Nah, kayak gini, dia melayang kayak gini. Semacam untuk defense ya. Ya, defense tapi melayang itu ada dua. Oke. Untuk beam effect dari multi container bit kurang lebih seperti ini ya fungsinya. Terus yang terakhir adalah action base nih, kayak gini. Ini mungkin karena bentuknya saya kurang suka yang bentuk ini, dan tentu saja warnanya saya juga tidak suka warna clear kayak ini. Terutama ini warnanya biru ya. Kalau warna putih masih mending sih clear, tapi karena ini warna biru ya semakin membuat saya tidak suka sama ini. Jadi saya lebih memilih ini action base yang ini. Oke, untuk pembahasan aksesoris dan senjata dari Jupiter Gundam kurang lebih seperti itu ya. Berikut adalah beberapa action pose dari Jupiter Gundam dengan senjata dan aksesoris yang dimilikinya. Yuk!
Untuk kesimpulannya, kit ini menurut saya bagus ya. Bentuknya ini bagus, silutnya bagus, terus warnanya ini juga keren. Memiliki senjata yang cukup banyak ya, seperti beam gatling gun, terus maneuver pit, maupun multi container pit yang di backpack ini. Menurut saya dari 4 Gundam yang sudah saya buat video sebelumnya, ini menurut saya paling bagus sih dari segi warna maupun dari bentuknya. Untuk kekurangannya seperti biasanya, mungkin bagian streamline dan nakmaknya saja. Tapi menurut saya itu masih bisa dimaafkan. Untuk kit ini rekomendasi atau enggak? Menurut saya ini cukup recommended ya untuk kalian koleksi, terutama untuk kalian yang memang suka dengan Gundam-Gundam yang dimiliki oleh Hiroto Kuga. Ini wajib banget pokoknya untuk kalian koleksi. Oke, mungkin kurang lebih untuk kesimpulannya seperti itu saja. Untuk penilaiannya saya akan memberikan dia nilai 9 dari 10 karena ini memang bagus. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.